Ini mungkin para pemirsa masih jarang mendengar penjelasan yang dari sudut pandang sains ya. Penggabungan antara ilmu dengan sains. Mungkin berpikirnya kalau spiritualitas itu tentang yang hal goib, tidak bisa dinalar, padahal sebaliknya mesti sangat sains, sangat bisa dilogika dan dinalar. Selamat malam Mas Dinus Sugeng Dalu. Ya, selamat malam. Rahayu. Alif Rahayu. Bagaimana kabarnya? Puji Gusti. Puji Gusti. Gimana kabarnya Mas Alif? Puji Gusti. Pokoknya kita lelekan mulai bengi sambil prihatin ya. Sambil Karo ngopi, mulekah rokokan, obrolane wong kendit. ngomongin bebas. Ya, anggap aja kita sedang berada posisi yang gila. Yeah. Gimana Mas Alif? Tapi ngomong-ngomong tentang gila itu, zaman sekarang juga banyak orang gila, Mas. Jadi zaman sekarang kan banyak orang terbangkitkan spiritualitasnya. Dari jadi kendor. Akhirnya jadi kendor. Dan mereka mulai dari situ kebingungan apa itu arti reinkarnasi, dan mulai bertanya-tanya siapakah mereka di kehidupan masa lampau. Artinya gini, mereka penasaran di kehidupan masa lampau mereka itu sebagai apa, sebagai siapa, dan mengalami apa saja. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa arti reinkarnasi itu. Iya. Terima kasih Mas Alif atas pertanyaannya yang begitu sangat mendalam. Ini pembahasan yang mungkin kita harus menerobos ruang dan waktu. Karena jiwa itu kan tidak terikat ruang dan waktu. Sedangkan roh atau sukma itu masih terikat ruang tapi tidak terikat waktu, sedangkan dunia fisik ini terikat antara ruang dan waktu. Makanya kita untuk membahas yang namanya reinkarnasi kan kita berbicara tentang perjalanan yang namanya jiwa. Nah, jiwa itu kan sebuah kumpulan partikel yang disebut namanya atom atau cahaya, butiran cahaya. Nah, makanya itu kan fisik atau tubuh kita tanpa keberadaan jiwa itu tak akan berarti apa. Karena fisik itu hanya sebuah wadah, hanya sebuah kendaraan yang untuk menghantarkan jiwa ini untuk mengalami yang namanya suatu perjalanan. Akhirnya dari perjalanan, proses dari perjalanan itu mengalami yang namanya pengalaman. Nah, pengalaman itu diambil dari kata alam. Jadi kita harus melakukan naturalisasi di dalam diri kita. Artinya ketika kita melakukan naturalisasi di dalam diri kita, kita harus memahami keberadaan alam itu sendiri secara jiwa. Jadi lebih pendalaman keberadaan alam ini apa sih? Alam ini kan terbagi dari 4 elemen, yaitu air, tanah, angin, api. Nah, maka dari itu apa sih pengertian dari reinkarnasi? Artinya itu kan pengulangan. Inkarnasi itu adalah masuknya jiwa atau badan non fisik atau badan halus kepada jiwa, badan fisik. Kan badan itu kan ada 2. Kalau badan halus namanya sukma.
Kalau badan fisik namanya raga, ya kan? Tetapi partikel yang sebelum masuk dalam bentuk sukma itu yang namanya jiwa. Dan jiwa ini cahaya itu sendiri, manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itu namanya jiwa itu kan tidak terikat ruang dan waktu. tapi kalau sukma terikat ruang tapi tidak terikat waktu. Tapi kalau badan fisik kita terikat ruang dan terikat waktu. Nah, ini kan disimbolkan namanya waktu itu kan disebutnya batara kala. Iya. Ruang itu kan batari durga. Kalau dalam ajaran agama Hindu ya. Nah, ini kita ngobrol santai sambil kita seruput kita menjelaskan apa sih arti dari sebuah reinkarnasi, itu perjalanan jiwa. Yang namanya reinkarnasi itu kelahiran kembali sebuah jiwa itu ke wadah baru. Artinya kelahiran kembali sebuah jiwa ke wadah baru. Maka dari perjalanan jiwa itu mempunyai pengalaman atau histori. Jadi namanya perjalanan jiwa itu harus mengalami siklus, yaitu siklus kematian dan kelahiran. Jadi yang namanya arti dari sebuah kiamat kecil atau kiamat mikro, yaitu adalah kematian menuju kelahiran. Jadi hidup itu tidak selesai pada sebuah kematian. Maka dari itu ketika kita memahami arti dari sebuah reinkarnasi itu adalah suatu perjalanan jiwa. Dan jiwa ini kan memerlukan pengalaman untuk mencapai yang namanya kesempurnaan. Maka dari itu manfaatkan sebaik mungkin ketika jiwa itu menempati sebuah wadah yang namanya tubuh atau raga. Ketika jiwa ini memahami perjalanannya melalui tubuh dan raga ini agar memahami apa sih hidup. Orang akan bertanya-tanya ya, hidup itu apa? Hidup itu bagaimana? Hidup itu untuk apa? Ya kan? Apa, bagaimana, untuk apa? Makanya kita harus tahu hidup itu apa sih. Nah, dasarnya harus itu dulu. Hidup itu apa? Hidup itu adalah menyala sesuatu yang menyala itu artinya hidup. Nah, bagaimana? Nah, ketika sudah menyala, bagaimana kita harus bisa menerangi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri. Menerangi, memberikan penerangan. Ya namanya hidup itu kan menyala artinya. Bagi kita ibaratkan, kita analogikan sebagai sebuah lampu. Ya kan? Lampu itu kan hidupnya melalui apa? Melalui sebuah energi. Ya. Energi itu didahului oleh apa? Yang namanya unsur. Makanya orang bertanya-tanya. Ada unsur negatif dan positif. Ada energi. Kira-kira menurut Mas Alif, energi dan unsur itu duluan mana? Duluan unsur. Iya kan? Iya. Nah, dari keberadaan dua unsur positif dan negatif ini yang menyatu, maka terbentuklah yang namanya energi. Dan energi itu apa? Elektromagnetika. Magnet itu diambil dari daya tarik magnet. Seperti energi kehidupan itu kan ya. Menghasilkan magnet. Contohnya dinamo itu kan kalau di magnet digetarkan akan menghasilkan listrik. Listrik pun juga akan menghasilkan magnet. Dan keduanya ini antara elektromagnetika ini saling melengkapi. Maka disebutlah energi elektromagnetika. Maka disebutlah senyawa. Maka disebutlah kita mempunyai, tanpa kita yang disebut nyawa itu adalah energi elektromagnetika di dalam diri kita. Ini kita pembicaraan memang ya mungkin keberadaan nyawa, sukma, roh itu mungkin bagi orang yang belum paham secara ilmu penalaran. Logika ilmiahnya itu mungkin dianggap mitos ya. Dan masih bingung.
Nah, ini saya menyatukan ajaran leluhur dengan ajaran yang berkaitan dengan keilmuan zaman sekarang. Sains gitu ya. Ya, itu kan makanya saya kembalikan energi sama unsur duluan unsur. Tanpa unsur tidak ada energi. Makanya ada unsur positif dan negatif. Dari kesatuan positif dan negatif itu akan terbentuk sebuah energi. Dan dari keberadaan energi ini mau diapakan, mau dibagaimanakan. Nah, makanya tadi apa itu hidup? Nah, hidup itu adalah sebuah kesatuan, kemanunggalan, kebertemuan antara dua unsur menjadi sebuah energi. Nah, energi ini mau diapakan? Jalan satu-satunya adalah melaksanakan yang namanya spiritualitas. Apa sih spiritualitas itu? Spirit itu kan pembangunan jiwa. Tas itu artinya melaksanakan atau melakukan aktivitas yang namanya yang bisa membangun spirit kita, jiwa kita, energi kita terbangkitkan menjadi sebuah energi yang bisa memberikan penerangan, yang bisa menyala, yaitulah hidup. Ya kan? Mungkin kita ibaratkan energi lampu, kita analogikan sebuah lampu. Lampu bisa menyala karena apa? Ada energi. Energi bisa menyala karena ada apa? Karena ada unsur pertemuan antara unsur positif dan negatif. Unsur positif dan negatif itu di dalam agama ada yang dinamakan iblis dan malaikat itu. Kegelapan dan kesucian atau putih. Makanya di dalam diri kita ada darah merah, juga ada darah putih. Dualitas kehidupan. Ya. Nah, dari pertemuan dualitas kehidupan ini kan dunia ini kan tercipta dari nol, kemudian keesaan atau tunggal ya. Tunggal ini terbelah menjadi dua bagian yang namanya dualitas, yaitu positif dan negatif, putih dan hitam. Artinya dari pertemuan ini kan membentuk sebuah energi, maka terbentuklah tiga: positif, negatif, netral, proton, elektron, neutron. Nah, ini yang dinamakan spiritualitas itu neutron itu kan diambil dari kata naturalisasi. Nah, natural itu kok sifatnya menetralisir. Dan menetralisir ini kan ya namanya disebut spiritualitas. Makanya kan penciptaan, pemeliharaan, penyempurnaan atau peleburan. Di sini itu hasilnya dua, mau lebur atau mau sempurna. Input, proses, output. Ya ini yang dinamakan konsep yang namanya Trisula Weda. Tiga Weda itu adalah pengetahuan tentang arti kejadian hidup. Jadi nun saya Mas. Ini mungkin para pemirsa masih jarang mendengar penjelasan yang dari sudut pandang sains ya. Penggabungan antara ilmu leluhur dengan sains. Mungkin berpikirnya kalau spiritualitas itu tentang yang hal goib, tidak bisa dinalar, padahal sebaliknya Mas Tinus gitu. Sangat sains, sangat bisa dilogika dan dinalar. Karena memang gini, saya tuh waktu kuliah, saya kan ini teknologi informatika kan IT ya kan. Jadi saya mempelajari tentang data, ilmu data, ilmu sains, ilmu teknologi. Jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Saya menyatukan penemuan dari ajaran leluhur, dunia pewayangan, dunia geologi, ilmu geologi, saya satukan mempunyai titik temu yang sama. Jangan sampai sebuah pengetahuan itu ketika digabungkan dengan bidang yang lain tidak menemukan titik yang sama. Nah, dari itu, dari penggabungan ini saya simpulkan. Nah, ini kan membutuhkan daya intelektual kita. Nah,
ketika saya mempunyai daya analisa ini, sebenarnya saya membangun spiritualitas kita. Sekarang saya kuliah nih, di saat kuliah saya juga belajar meditasi. Meditasi. Sebenarnya kita meditasi itu, ketika kita rajin meditasi itu secara otomatis bisa meningkatkan daya kualitas intelektual kita secara otomatis. Akhirnya kita mempunyai daya yang namanya kecerdasan. Di sini kan kecerdasan. Kalau di sini kan kesadaran. Kalau di yang namanya karsa itu kan kestabilan. Ketika kita bisa menemukan kesadaran spiritualitas, kita akan bisa meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Ketika kesadaran dan kesadaran spiritualitas kita tercukupi, kecerdasan intelektual kita tercukupi, maka segala apa yang menjadi karsa kita akan menemukan yang namanya titik kestabilan. Nah, kestabilan ini kan ada dua. Dunianya ada dualitas, yaitu emosi dan Nafsu. durga dan kala. Ya. Makanya di dalam secara ilmu geologi ya kan, bentuknya ovarium, tahu ovarium itu kan bentuknya seperti tanduk banteng. Tanduk banteng ini. Iya kan? Iya. Jadi tanduk banteng kan kalau terus yang satu simbol ular. Ular. Itu kan alat kelamin laki-laki ular itu. Sedangkan wanita alat kelamin. Sedangkan tanduk Ovarium itu ovarium kan yang simbol banteng itu alat kelamin perempuan, wanita. Maka memang wanita itu dominan ke sensitif pada emosi. Kalau laki-laki sensitif pada Nafsu. nafsu. Iya. Walaupun kedua-duanya memiliki dualitas itu antara emosi dan nafsu. Nah, dari hal yang kita miliki yaitu nafsu dan emosi itu, nah, jalan satu-satunya adalah spiritualitas. Artinya spiritualitas itu mengurangi yang kelebihan, melebihkan yang kekurangan. Akhirnya mencapai pada titik yang namanya balance, keseimbangan, menyeimbangkan istilahnya. sama halnya dunia mikro, dunia makro itu Salah. bumi itu sebenarnya penggambaran di dalam menggambarkan diri kita. Diri kita pun juga gambaran dari sebuah alam. Ya kan? Bumi ini kan panas. Bumi itu ibaratkan wanita ini, yang namanya pertiwi. Seperti Ya kan? Pertiwi ini kan unsurnya panas yang karena akibat panasnya inti bumi. Inti bumi ini kan kerak yang paling di dalamnya inti bumi atau manik bumi. Ini kan panas. panas. Ya. Dari panas ini menghasilkan pergerakan putaran bumi. Dari putaran ini akan menghasilkan waktu ini yang akan menghasilkan nafsu atau keinginan. Karena tanpa bumi ini berputar, kita tidak akan mempunyai yang namanya. Karena putaran ini akhirnya menghasilkan masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dan dari kehadiran masa depan ini, otomatis kita akhirnya mempunyai harapan, angan-angan dan keinginan.